Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Zakir Kurniaska, NPM 2478319 dari kelas 4D Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan membuat tugas praktik dari mata kuliah keamanan perangkat lunak. Jadi di sini saya ada tugas di case 1 yaitu tentang directory traversal. Jadi patch manipulation. Jadi apa itu directory traversal? Itu juga dikenal sebagai pet traversal atau dot slash attack. Adalah kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang mengakses file dan directory di luar root directory yang seharusnya diizinkan oleh aplikasi. Jadi serangan ini memanfaatkan karakter traversal seperti titik-titik slash atau dot slash untuk menavigasikan eh, parent directory sehingga penyerang dapat membaca file sensitif di server seperti konfigurasi, password, atau source code. Jadi di sini saya akan langsung aja memakai. Jadi di sini kita langsung aja ke Kali Linux-nya. Jadi karena saya sudah eh, membuat instance Gruyere-nya, kita langsung aja coba ps Google. Jadi kita bahas dulu persiapannya. Jadi tentang Google Gruyere ini adalah aplikasi web yang sengaja dibuat vulnerable oleh Google untuk tujuan edukasi keamanan. Jadi kita belajar keamanan melalui Google Gruyere. Aplikasi ini ditulis dalam Python dan menyediakan berbagai jenis kerentanan untuk dipelajari. Jadi kita masuk dulu ke Google Gruyere-nya pakai Firefox di kali Linux. Jadi karena di sini udah ada tutorial, kita akan ikuti aja. Kan di sini disuruhnya masuk ke Google Earth untuk mengambil si eh, Gruyere instance ID-nya. Nah, di sini kan saya tadi sudah nyoba terlebih dahulu. Di sini karena udah ada, jadi kita reset aja. Oke. Jadi di sini kita dapat ID baru. Jadi ID-nya ini adalah ini sih. Oke, di sini kita udah dapat risetnya. Ini adalah ID baru dari Gruyere ID kita. Continue. Oke, ini adalah ID kita yang baru. Ulang dulu. Kita masukkan ke pet. Jadi di sini kita langsung aja buat akun di Gruyere-nya, sign up, terus kita ketik
bagus. Nah, kan now. Oke, akun dibuat, terus kita sign in, masukin password sama username tadi. Nah, jadi di sini kita udah login. Di sini ada nama nama saya sama ada profil. Ini adalah profil. Oke. Jadi selanjutnya registrasi akun sudah, terus ke eksploitasi. Jadi kita di step 1 ini menjalankan eksplorasi Google Grill. Setelah instalasi instance berjalan, lakukan eksplorasi awal untuk memahami fitur-fitur aplikasi. Akses ke halaman pertama. Jadi kita langsung aja. Kita pakai Curl. Ini adalah terminal emulator dari apa sih? Kali Linux yang tersedia di Kali Linux. Kita ke S PS IP-nya tadi adalah spasi terus head min 50. Home. Oke, jadi di sini sudah berhasil. Kita masuk ke akses halaman utama. Kasih menu fitur tersedia. Jadi kita langsung aja kita lihat di bagian sini. Ini sudah masuk ke home. Selanjutnya step 2 itu memahami fitur file service. Google Gruyer melayani file statis, gambar, CSS, JSS dan lain-lain, serta file yang diupload pengguna. Jadi kita di sini disuruh upload itu atau foto ataupun file itu bisa. Jadi kita langsung aja tutorialnya ke URL untuk file statistik. Langsung sini kita masukkan static file .css. Kenapa nggak ada? Itu karena kita nggak ada masukin file CSS. Terus kita cari lagi, kita cari terus masukin nama, mau nama, terus file txt. Di sini nggak ada juga karena kita belum masukin apa-apa. Terus kita coba akses file milik user yang sudah dibuat. Coba kita ke CMD-nya atau ke terminal. Kita ketikkan
core slash v ts google clear app support com. Kita masukkan ID-nya, ini ID kita, tes user slash. Oke. Sini munculnya voice remover IP6 connecting request call file to nice to di sini about to fix chip in enable above. Coba kita upload dulu deh. Kita upload dulu, upload browser. Karena di sini tadi saya udah ngetes, kita masukin dulu si merchant ini. Upload. Di sini complete kan. Nah, di sini kita bisa baca si filenya itu ditaruh di mana. Jadi kita bisa identifikasi dulu ini file ini ditaruh di mana. Ini kan ada alamat Google-nya, terus ini ada ID kita, baru ada apa sih namanya, nama akun kita, langsung baru ke tadi kita masukin gambar macan. Terus step 3 mengidentifikasi parameter yang rentan. Sekarang kita akan menguji apakah server memvalidasi port input mulai dari percobaan sederhana. Jadi kita akan coba uji sederhana dulu menggunakan parameter apa sih terminal terlebih dahulu. Kita lihat core slash i https id tes user. Di sini ada pilot https. Nah, di sini saya sedikit bantuan AI, kita akan tanya AI. Auto fix itu coba kita masukin patch yang tidak ada. Tidak ada. SLS berarti karena tadi saya sudah nyoba, kita jangan pakai slash i, jadi kita makainya slash k karena SLL nya itu nggak kebaca. Coba kita pakai k. Kita ganti si slash i ini, kita ganti ke k. Harusnya ini not found karena file kan nggak ada. Nah, di sini kita lihat di sini ada not found karena file itu nggak ada. Selanjutnya coba satu level file. Jika tidak ada perbedaan, jika mendapat perbedaan berarti rentan. Perhatikan respon dari masing-masing request berdasarkan proses identifikasi bahwa server memproses port travel sequence tanpa validasi. Terus kita coba lanjut, kita ngecek di bagian Firefox-nya. Tadi ada upload. Dulu kita coba tes user.
nggak ada. Selanjutnya hmm, tidak ada, harus not found. Error juga tidak ada. Terus selanjutnya, oke, di sini kita sudah bisa eh, keluar dari si parameter yang kita inputkan. Jadi di sini berarti jika mendapat respon berarti di sini kita memakai apa sih ini namanya? Ya memakai dot dot slash di sini berarti di sini si servernya itu rentan sifatnya. Di sini kita udah coba kita masukkan ke memakai ini juga. Mana ya? Jadi patch ini nih dianalogikan sebagai misalnya alamat di dalam gedung. Misalnya kita mau menuju kamar atau lemari. Sedangkan karakter dot dot slash ini yang tadi saya inputkan si dot dot slash ini itu berarti kita naik satu level atau keluar dari directory saat ini. Jadi misalnya analoginya itu kita dalam gedung. Jadi kita keluar dari kamar kita terus menuju ke lorong. Jadi step 3 itu terus kita melakukan pengujian dengan mencoba beberapa patch, terutama patch yang tidak valid dan penggunaan karakter dot dot slash. Jadi di sini kan tadi kita sudah berhasil nih masuk ke eksploitasi pada eksploitasi untuk keluar dari directory instances. Hasilnya itu kan tadi sudah ada ya. Kita langsung menampilkan halaman web application apa tadi? Web application. Nah, di sini kita udah keluar, terus dapatlah web application exploit dan defense. Berarti kita udah berada di luar directory instance. Jadi kesimpulan exploit ini itu saya udah berhasil keluar dari directory yang seharusnya dibatasi. Dengan kata lain, itu aplikasi rentan terhadap serangan directory traversal. Terus kerentanan ini terjadi itu karena aplikasi tidak melakukan validasi terhadap input patch, sehingga karakter seperti dot dot slash ini dapat apa ya dapat digunakan untuk mengakses directory di luar yang diinginkan. Dampaknya itu jadi attacker atau hacker itu dapat mengakses resource dari luar directory, bahkan bisa membaca file sensitif seperti konfigurasi, terus ada password, terus ada source code. Itu coba kita pakai ini terminal, kita coba SK ps slash oke konten request word minus server.
not found. Di sini not found. Tadi harusnya bisa. Nah, ini. Aduh. Oke, di sini kenapa si- kita coba di terminal itu gagal? Ya, tadi saya sempat tanya AI. Itu karena gue tuh kadang butuh session atau browser contact. Jadi directnya beda, terus filter requestnya query-nya beda. Jadi query-nya bisa 404 walaupun sebenarnya si size ini emang benar-benar kebuka. Coba ya, kalau misalnya kita masuk ke sini, kalau kita ketik di sini, dia bakal masuk ke web application di sini. Kalau misalnya kita eh, buka pakai terminal, itu dia bakal salah karena emang di sini code itu kadang-kadang nggak konsisten Gruyere-nya. Jadi browser itulah paling aman katanya. Jadi itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.